Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad. Yang saya hormati sahabat-sahabat semuanya, yang semoga dalam naungan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini, pada kesempatan yang mulia ini, di bulan yang mulia, bulan suci Ramadan, kita umat Islam semuanya berpuasa, yang menjalankan puasa, semoga puasanya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Kembali kita akan mengkaji tafsir Ibnu Katsir surat Al-Humazah di suasana yang di suasana bulan puasa ini. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baik, sebelumnya kita akan bacakan dulu surat Al-Humazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla layunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narul muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim muqsadatun fi 'amadin mumaddadah. Baik, wailun itu adalah celaka atau bisa dikatakan rakawel ya. Celaka bagi siapa? Likulli humazah, bagi orang yang selalu menggunjing dengan lisannya, lo ngata-ngatain kotor, difitnah, ngerasai orang ya, yang tidak semestinya keluar kata-kata kotor, hewan-hewan disebut. Nah, ini yang tidak bagus, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Jadi puasa itu bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tapi juga menjaga lisan. Karena ulah manusia bisa terjadi cekcok, bisa terjadi pembunuhan, bisa terjadi perkelahian, salah paham gara-gara lisan ini sering keluar kata-kata kotor. Kalau sudah keluar kata-kata kotor, ini tidak bisa ditarik lagi ya, kecuali dengan minta maaf. Itu pun di hati masih mengganjal. Ada istilah kalau pedang melukai tubuh masih bisa harapan sembuh, tapi kalau lisan melukai hati, kemana hendak dapat dicari, sangat susah. Bahkan bertahun-tahun masih ingat terus, terbawa perasaan karena kalimat yang diucapkan adalah jelek ya. Jadi lisan itu kecil ya, tak bertulang tapi sangat tajam ketika mengeluarkan kata-kata pedas. Sepedas sambal, lebih pedas daripada sambal, lebih tajam daripada silet. Nah, maka hati-hati dalam kita berkata. Salamatul insan fi hifdzi lisan. Selamatnya manusia itu menjaga lisan ya. Ingin selamat harus jaga lisan ya. Maka orang diam itu seperti emas, orang sering ngomong seperti perak. Saatnya kita ngomong baik, kita katakan baik. Kalau tidak, maka diam. Barang siapa yang beriman kepada akhir, maka falyakun khairan aw liyasmut, maka katakan yang baik. Kalau kita tidak bisa berkata yang baik, maka diam ya. Diam ibaratnya emas ya. Cuman kalau dibutuhkan ngomong ya, diperlukan ngomong dengan sesuatu yang penting, maka kita harus ngomong. Kalau dibutuhkan diam, maka kita harus diam. Di mana tempatnya, harus memposisikan pas dengan situasi. Ini yang dimaksud humazah, yaitu gunjing orang dengan lisan, dengan ucapan.
Nah, lumazah ini adalah mengunjing dengan perbuatan, sikap kita ngejek orang ya, dengan perbuatan kita yang merasa tidak enak. Adapun perkataan Imam Mujahid, kalau lumazah itu dengan tangan dan mata. Jadi dengan tangan dan mata. Kalau lumazah itu dengan lisan. Nah, ini berbeda di kalangan para ulama. Yang intinya kata Imam Ibnu Abbas, ulama ahli tafsir yang memang didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya, ketika Nabi Muhammad SAW wudhu, sahabat Ibnu Abbas ini menyediakan air untuk Nabi. Maka Nabi mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma 'allimhul kitab, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah kepahaman dalam ilmu tafsir. Maka tafsir yang sah itu Ibnu Abbas. Beliau menjelaskan humazah itu artinya mencela, menggunjing, ya. Intinya itu, baik itu dengan lisan ataupun dengan perbuatan. Kemudian di ayat selanjutnya, alladzi jama'a mala wa 'adada. Celaka ya, orang yang suka mengumpulkan harta dan menghitungnya. Jadi harus dibedakan ya. Mana saja yang harta dibolehkan untuk dikumpulkan, mana saja harta yang tidak boleh dikumpulkan. Kalau dengan tujuan berbangga-banggaan, sombong, pamer kekayaan, ya, bernumbuk-numbuk harta, ya, menghitung-hitung harta, ini tidak diperbolehkan, dilarang oleh agama. Nabi Muhammad SAW tidak pernah di rumahnya ada uang. Kalau ada uang langsung dikeluarkan. Kalau ada uang langsung dikeluarkan. Bahkan tidak tenang ketika ada uang masih nginep walaupun 1 perak. Itu Nabi Muhammad SAW. Ya. Bagi kita ini sangat susah ditirunya, ya. Tapi Nabi Muhammad adalah contoh teladan yang baik. Ya. Maksudnya tujuan Nabi Muhammad supaya kita tidak tergantung, hati kita tidak tergantung kepada uang. Jadi zuhud itu, ulama ada yang menafsiri zuhud itu walaupun punya fasilitas mobil, ya, rumah, ya, semua aksesoris kehidupan, tapi hati tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang digarisbawahi. Imam Abu Hasan Asyadili, seorang sufi, seorang waliullah, seorang wali kutub, setelah Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir, beliau itu pakai pakaian megah. Ya, ditanya oleh muridnya, oleh santrinya, ya Syekh, kau seorang wali tapi kenapa kudanya bagus, gamisnya mewah? Beliau jawab, zuhud itu adalah di hati. Jadi hati tidak terpaut dunia, hati itu tidak, ya Pak, memikirkan dunia. Ya, dunia hanya cukup di tangan. Ketika mendapatkan uang, kembali lagi. Ketika mendapatkan uang, belanjakan lagi. Hati tidak kepada uang, tapi hati hanya kepada Allah SWT. Biarkanlah dunia hanya di tangan, jangan sampai ke hati. Hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Uang itu tidak datang dengan sendirinya, tetapi uang itu harus dicari. Al-harokah barokah, yaitu gerak, aktivitas, itu yang menyebabkan keberkahan. Ya, burung pergi perut kosong, pulang sore perut kenyang. Jangan khawatir, rezeki sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi harus dicari. Kalau tidak dicari, tidak akan mungkin terjadi atau ada. Sahabat Umar bilang, la tumtiru zahaban wala fiddah. Emas perak tidak bisa langsung jatuh dari langit. Ya, tapi kita harus berusaha, berdoa dan berusaha. Jangan hanya doa saja, tapi berusahanya tidak. Jangan berusahanya saja, tapi doa tidak. Dua-duanya ini harus kita berdoa dan berusaha. Mudah-mudahan hasilnya keberkahan buat kita semua. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.